Bertemu kembali lagi di channel RC Fanatic. Oke, seperti biasa sebelum kita lanjutkan video, jangan lupa like, share, and subscribe pada channel ini. Oke, so hari ini adalah saya akan tunjukkan cara kita mau calibrate kita punya sound module untuk GT Power sound module ini dengan pemilihan bunyi yang ada dalam sound module ini lah. Macam seperti korang tahu, dekat box hari itu saya akan tunjukkan terdapat 58 jenis bunyi yang ada dalam sound module ini lah, tapi saya tidak akan go through semua 58 jenis bunyi itu. Oke, disebabkan terlalu banyak. And then kalau korang dah beli, korang boleh pilih sendiri bunyi yang sesuai lah. Oke, sebab apa? Yang paling penting adalah fokus kita, cara kita untuk gunakan kita punya sound module dan macam mana cara kita setup untuk sinkronisekan bunyi sound module ini dengan kita punya rig, dengan kita punya remote sekali. Yang itu yang paling penting. Oke, so tanpa buang masa, oke, kita ke video. Oke, so cara untuk pilih bunyi ataupun sound effect untuk untuk kita punya sound module nih. Oke, pastikan korang baca dulu manual nih lah. Oke, korang kena tahu. Oke, negatif nih untuk apa? Oke, lambang speaker nih untuk apa? And then button positif nih untuk apa? Oke, so di sini button adalah untuk cancel button. Bunyi bentuk speaker ni adalah untuk mode selection button, and then plus ni adalah confirm button. Oke, plus minus ni macam biasa seperti kita tahu untuk kita tingkatkan ataupun kurangkan bunyi lah ataupun volume pada kita punya sound module. Oke, so tanpa buang masa kita masuk kepada mode selection untuk kita buat cara pemilihan bunyi ya. Oke, so sebelum kita pilih, pastikan sistem ni ataupun sound module ni mesti hidup lah. Oke, kita on kita punya ESC. Oke, ESC dah on, so sistem ni dia akan hidup lah. So pertama sekali, apa yang korang patut buat untuk pemilihan bunyi, korang kena tekan lambang speaker ni dalam 2 ke 3 saat macam itulah. Oke, 1, 2, 3. Oke, kita tekan kuat sekali. 1, 2, 3. Oke, dia sudah bunyi beeping. Oke, so maksud dia dia sudah masuk dalam keadaan mode selection untuk pilihan bunyi lah. Oke, button ni keras sikit, so korang kena tekan button ni kuat sikit lah untuk korang dapat masuk ke dalam mode selection tu. Oke, so untuk pilih bunyi, oke, tadi dia sekarang dalam nomor 58. So kita pergi tekan tambah, so dia akan next. So ini adalah pilihan bunyi nomor 1. Nomor 2. Oke, nomor 3. So sekarang kita di nomor 3. And then kalau kita macam ingin pilih bunyi yang sebelumnya, orang boleh tekan tolak ni untuk kembali kepada nomor yang lain. Oke, tadi sekarang kita dekat nomor 3. So ada nomor 2. Dan nomor 1. And then ini adalah nomor 58. Oke, so kalau korang dah rasa bunyi itu sesuai dengan korang punya rig, oke, and then baru korang tekan button speaker ni untuk confirmation. Dia akan bunyi lah. Oke, so maksud dia beeping tu, oke, bunyi dah confirm. And then kita buka remote. Oke, and then kita start. Oke, so tadi kita dengar yang ni adalah selection bunyi nomor 58 lah. Oke, kita tunggu ya idle selama 5 saat. Oke, so after 5 saat, sound module ni dia akan sendiri tutup lah. Sebab apa? Tidak ada sebarang pergerakan pada kita punya throttle. Sebab sound module ni akan sentiasa hidup apabila terdapat kawalan daripada kita punya remote. Oke, so kalau remote tidak ada function, kita tidak ada buat apa-apa, kita tidak ada gunakan mana-mana button,
Oke, ataupun mostly kita tekan throttle ataupun reverse, sound module ini tidak akan berbunyi lah. Dia cuma akan berfungsi kalau kita ada tekan throttle ataupun reverse. Oke, semasa perjalanan. Nah, tapi kalau macam stop, kurang idle, dia dalam 5 second dia akan mati. Oke, yang itu adalah untuk pemilihan bunyi. So, seterusnya kita akan pergi kepada cara kita calibrate kita punya sound module dengan kita punya remote. Oke, semasa pembelian pertama, oke, permulaannya, oke, sound module ini tidak akan synchronize dengan kita punya remote. Oke, so memang kita kena calibrate sebab dalam instruction pun the first use memang kita kena calibrate. Oke, yang ini adalah manual untuk cara kita calibrate. Oke, dia ada 3 tempat yang kita kena calibrate. Oke, so kita akan masuk cara kita calibrate. Untuk calibrate kita mesti tekan button confirm nih. Oke, sama juga dalam 3 saat dan dia akan beeping. Bila ada beep, so maksudnya dia akan dalam keadaan calibrate. So kita tekan, dia bunyi, dia calibrate, dalam sudah keadaan calibrate. Oke, memang sudah ready untuk calibrate, lampu dia pun dah hidup. So baru kita akan tekan kita punya remote. So untuk yang pertama, korang pastikan korang calibrate untuk button. Oke, dia berada dalam keadaan tengah. Kita tekan sedikit, tarik ke dalam sedikit, dan kita balikkan ke tengah, jangan ada kacau apa-apa. Baru kita tekan confirm. So maksudnya dia telah calibrate untuk middle button. So untuk throttle button kita tekan, press habis maximum, baru kita tekan tambah, and then maksudnya dah confirm lah untuk throttle. And then kalau korang untuk reverse, korang kena tolak ke dalam macam seperti biasa, and then baru korang tekan korang punya sound module, dia beeping. Dia bila dia beep panjang, so maksudnya korang punya sound module tuh sudah complete calibrate dengan korang punya remote. So kita akan coba. Tekan remote sedikit, so dia akan hidup. Kita akan press throttle sedikit-sedikit. So dia ikut kita punya tuh pada throttle yang kita tekan. So reverse. So function reverse and forward, and then kita biarkan di idle. Kita tidak ada buat sebarang pergerakan pada throttle ataupun reverse. Kita tunggu dalam 5 saat. So sound module telah off. So maksudnya cara kita calibrate tuh kita punya sound module dengan remote betul lah. Sebab apa? Kalau kita tidak calibrate dengan sempurna, kalau dah dalam keadaan idle, kalau speaker still tak off dalam 5 saat, so maksudnya kita punya first calibrate tu tidak betul lah. So kita kena calibrate balik dengan cara yang sama tadi. So rasanya itu saja. Kalau korang mempunyai sebarang persoalan mengenai cara calibrate korang punya sound module, yang menggunakan sound module GT Power ni, kalau korang mempunyai sebarang persoalan, korang boleh komen di video. Nanti saya akan jawab dengan lagi terperinci lah. So rasanya itu saja. Kita akan berjumpa lagi di video akan datang.